Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 5J. Di video ini, saya akan membahas analisis dari Project KIS di area Kota Balikpapan dengan menampilkan 4 layers utama. Antara lain, yang pertama yaitu layer point. Di sini saya menggunakan data dari sarana ibadah. Yang kedua, layer polygon. Di sini saya menggunakan data dari pemukiman warga di Kota Balikpapan. Yang ketiga, layer dan remote sensing menggunakan map info klasifikasi dari root dan building. Untuk layer ini, saya mengambil wilayah di sekitaran Balikpapan Kota sebagai klasifikasi jalan dan bangunan. Dan yang terakhir, layer line string. Di sini saya menggunakan data dari sungai yang ada di area Balikpapan. Sekarang, saya akan membahas analisis dari setiap layers. Layers pertama adalah sarana ibadah. Dari peta yang ada di QGIS, ini telah ditampilkan menggunakan layers point, yang dimana lokasi sarana ibadah di wilayah Balikpapan ditandai dengan simbol titik-titik atau poin berwarna pink. Dan di sini bisa kita lihat deskripsi dari layers sarana ibadah. Dari deskripsi sarana ibadah di Kota Balikpapan telah dijelaskan bahwa data ini merupakan tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musola, bangunan gereja termasuk kapri, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng. Dari analisis yang dilakukan dapat dilihat bahwa fasilitas sarana ibadah tersebar merata di wilayah pemukiman Kota Balikpapan. Namun, tidak semua wilayah pemukiman di Balikpapan memiliki fasilitas sarana ibadah. Contohnya yaitu wilayah selatan pada Jalan Mars Mais Wahyudi atau daerah Spinggan, Jalan MT Haryono, daerah Damai Bahagia, dan Gunung Bahagia. Terlihat berada cukup jauh dari fasilitas sarana ibadah di sekitarnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di daerah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas sarana ibadah yang ada di Kota Balikpapan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah permasalahan jika masyarakat atau pengunjung Kota Balikpapan sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang dan tiba waktunya untuk ibadah. Nah, dari data ini bisa kita lihat bahwa adanya ketimpangan data dari distribusi fasilitas sarana ibadah yang ada di Kota Balikpapan, baik itu dari pusat kota maupun daerah pinggir yang ada di sekitarnya. Nah, distribusi fasilitas sarana ibadah yang tidak dibangun di beberapa wilayah Kota Balikpapan dapat menyebabkan kemacetan dan kepadatan. Dengan peningkatan jumlah pengunjung dapat menyebabkan kemacetan dan kepadatan dikarenakan kurangnya fasilitas ibadah di sekitarnya dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari warga. Selain itu juga bisa terjadi overcrowding. Fasilitas yang tidak mampu menampung jamaah dengan baik dapat mengurangi kenyamanan saat beribadah, serta meningkatkan resiko konflik. Nah, solusi apa dari permasalahan tersebut yang dapat kita ambil? Pemerintah Kota Balikpapan dapat menggunakan perencanaan pembangunan sarana ibadah dengan mempertimbangkan keberagaman agama dan budaya, termasuk di daerah seperti Gunung Bahagia, Gunung Samarinda, Damai Bahagia, dan Simpinggan Raya, dan dapat meningkatkan fasilitas yang ada serta mengalokasikan anggaran untuk memperluas, memperbaiki, dan merawat fasilitas sarana ibadah yang sudah ada, sehingga tidak ada fasilitas yang diabaikan, seperti wilayah kota, di Jalan Jenderal Sudirman atau daerah Landasan Ilir, Jalan Es Parman atau daerah Gunung Sari. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan permasalahan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni. Selanjutnya, layers kedua, yaitu pemukiman penduduk di wilayah Kota Balikpapan. Dari peta yang ada di QGIS, telah ditampilkan menggunakan layers polygon, yang dimana lokasi pemukiman di wilayah Balikpapan ditandai dengan simbol polygon berwarna ungu. Dan di sini bisa kita lihat deskripsi dari layers pemukiman. Nah, dari deskripsi pemukiman penduduk di Kota Balikpapan telah dijelaskan bahwa data ini merupakan tempat bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Nah, area pemukiman di Balikpapan yang terlihat dengan sungai memiliki potensi manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga bisa menghadapi resiko lingkungan dan keselamatan yang signifikan. Potensi positifnya yaitu pemukiman dekat dengan sumber air bersih dan peluang aktivitas ekonomi seperti perikanan atau wisata sungai. Juga bisa memiliki tanah yang subur di sekitar sungai, dapat mendukung pertanian kecil atau penghijauan. Tetapi hal ini juga memiliki beberapa resiko, yaitu area pemukiman tersebut akan rentan terhadap banjir, erosi, dan longsor di tepi sungai. Selain itu, memiliki potensi penurunan kualitas air akibat aktivitas manusia yang beresiko bagi kesehatan dan lingkungan, serta kerusakan ekosistem dan pelanggaran terhadap peraturan tata ruang yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Lalu, apa solusi dari permasalahan tersebut? Pemerintah dapat melakukan perencanaan berbasis data dan pengelolaan lingkungan dengan melakukan mitigasi resiko dengan memperkuat tepi sungai, menanam vegetasi penyangga, dan mengontrol aktivitas manusia. Pemerintah juga dapat menyelenggarakan sistem edukasi dan sistem kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai dan implementasikan kebijakan untuk membatasi pembangunan di zona rentan. Dengan pengelolaan yang tepat, pemukiman di dekat sungai dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya, layers ketiga, yaitu remote sensing tentang klasifikasi root dan building. Layers ini dibuat dengan menggunakan data raster dan menampilkan jaringan root serta building. Pada layers ini, saya mengambil wilayah di daerah Balikpapan Kota, kemudian mengklasifikasikannya menjadi root dan building dengan menggunakan plugin Mapflow. Nah, bagian pertama dari layers remote sensing adalah analisis building. Dalam peta pada gigis atau jaringan root atau jalan ditampilkan dengan garis berwarna orange. Nah, berdasarkan gambar jaringan jalan yang terlihat pada gigis, jaringan utama tampak cukup baik dalam menghubungkan area sekitar, termasuk pemukiman di Kota Balikpapan. Namun, ada beberapa poin yang dapat dicatat untuk analisis lebih lanjut. Nah, jaringan jalan utama tampaknya menghubungkan pemukiman dengan kawasan perkotaan lain secara efektif, memungkinkan mobilitas masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Juga dekat dengan sungai, beberapa jaringan jalan tampaknya berdekatan dengan area aliran sungai, yang bisa meningkatkan risiko banjir atau kerusakan infrastruktur jika pengelolaan sungai tidak memadai. Dari analisis tersebut, ada beberapa improvement yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, yaitu melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan dengan memastikan jalan utama memiliki kualitas yang memadai untuk mendukung lalu lintas tinggi, terutama jalan yang menghubungkan area pemukiman dan pusat aktivitas ekonomi. Juga pemerintah dapat menerapkan mitigasi resiko dekat sungai dan dapat dilakukan perencanaan tambahan seperti peninggian jalan, penguatan struktur, atau sistem drainase yang lebih baik untuk meminimalkan resiko banjir. Bagian kedua dari layers remote sensing adalah analisis building. Dalam peta pada gigis, jaringan building atau bangunan ditampilkan dengan kotak-kotak berwarna oranye dan cukup padat dekat dengan hutan dan sungai. Dengan adanya kepadatan distribusi bangunan di beberapa wilayah, terutama berdekatan dengan sumber daya alam seperti hutan dan sungai, konsentrasi bangunan di area ini menunjukkan pertumbuhan pemukiman atau aktivitas ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Selain itu juga, dekat dengan hutan dan sungai dapat memberikan keuntungan ekonomi seperti sumber daya air untuk irigasi, perikanan, atau kegiatan pariwisata. Area padat bangunan yang dekat dengan hutan dan sungai juga dapat meningkatkan resiko kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, erosi, pencemaran sungai, dan hilangnya habitat alami. Pembangunan di wilayah ini juga dapat menyebabkan banjir atau gangguan ekosistem jika tidak dikelola dengan baik.
Maka pemerintah dapat mengambil antisipasi dengan melakukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ketat, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan di Kota Balikpapan. Terakhir, layers keempat, yaitu sungai di wilayah Kota Balikpapan. Dari peta yang ada di Kigis ini telah ditampilkan menggunakan layer line string yang dimana lokasi sungai di wilayah Balikpapan ditandai dengan simbol line string berwarna biru tua. Dan di sini bisa kita lihat deskripsi dari layer sungai. Dari deskripsi layar sungai di wilayah Kota Balikpapan telah dijelaskan bahwa data ini merupakan alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Analisis potensi dan resiko berdasarkan layar sungai yaitu adanya potensi pengelolaan sumber daya air, misalnya untuk sumber air bersih, irigasi, atau pengendalian banjir. Selain itu juga, sungai buatan atau kanal dapat digunakan sebagai bagian dari sistem drainase kota untuk mengurangi genangan air di wilayah urban. Hal ini juga memiliki beberapa resiko penting, yaitu potensi adanya banjir dan erosi. Jika sempadan sungai dilanggar, resiko banjir dan erosi di sekitarnya, aliran air akan meningkat. Kedua, bisa terjadinya pencemaran sungai. Aliran air yang melewati pemukiman beresiko tercemar limbah domestik dan juga industri. Kemudian, perubahan alur alami atau konstruksi buatan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, seperti habitat flora dan fauna air. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk pengelolaan dan perlindungan sungai di Kota Balikpapan berdasarkan hasil analisis yaitu pemerintah dapat menegakkan aturan sempadan sungai sesuai dengan peraturan tata ruang atau RTEW. Misalnya dengan menetapkan zona larangan pembangunan pada jarak tertentu dari tepi sungai untuk mengurangi resiko banjir, erosi, dan pencemaran akibat aktivitas manusia di sekitar sungai, serta melakukan pemantauan secara berkala dan inspeksi lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Nah, kesimpulan dari analisis GIS menggunakan 4 layer di Kota Balikpapan, sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan yang tadi saya udah jelaskan, analisis GIS ini memberikan wawasan penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur, distribusi fasilitas publik, dan pengelolaan lingkungan di Kota Balikpapan. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang perlu diambil, yaitu bisa meratakan akses ke fasilitas publik, mengelola resiko lingkungan di area pemukiman yang dekat sungai, atau memperbaiki infrastruktur jalan dan sistem drainase. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Balikpapan. Dengan adanya solusi tersebut, maka area tersebut akan menjadi lebih nyaman, sehat untuk masyarakat Balikpapan. Harapannya dengan adanya analisis ini, pemerintah dapat mengambil langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dan dapat mengambil solusi yang tepat untuk meningkatkan lingkungan yang lebih baik dan nyaman untuk masyarakat Kota Balikpapan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.